alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal. Iqra wasyatibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita petunjuk Islam ini dan juga bimbingan terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana patut kita syukuri hidayah Islam dan hidayah sunnah, sehingga kita masih berpegang teguh kepada jalan-jalan dan juga ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik hingga saat ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat nantinya. Bapak dan Ibu, sahabat Iqra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan ini, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai di Iqra yang ke-6 dan di halaman 16, yang mana sebentar lagi insya Allah kita akan mulai kajinya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang mesti ana sampaikan terkait pembelajaran kita ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya nun mati atau tanwin, ya, an, in, un ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Dan alhamdulillah sudah kita pelajari bersama dari huruf pertama yaitu ta, huruf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari ini insyaallah kita akan membahas di huruf yang ke-7 insyaallah. Sedikit mengulang ya materi tentang pengucapan halaman 13 ya, tentang pengucapan halaman 13 ini, yang mana ini menurut teori ya adalah ikhfa. Ikhfa itu adalah pengucapan ya, mengucapkan nun mati antara izhar dan idgham. Nah, sebab dinamakan dia ikhfa itu adalah karena tawassut, pertengahan antara izhar dan idgham, sehingga ya kita tidaklah membacanya seperti izhar dan tidak juga membacanya seperti idgham, dia pertengahan. Sebagai contoh ya, ana contohkan beberapa di sini insyaallah ya, baru kita nanti langsung di halaman 16. Baik. Seperti nun mati atau tanwin ya ketemu dengan huruf ta.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Saya ulangi. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kita tidak membacanya seperti izhar dan tidak juga membacanya seperti idgham. Kalau izhar, ya nun sukun tersebut atau tanwin itu langsung dia mengarah ke makhrajnya nun. Kalau kita membacanya idgham, langsung masuk ke huruf ta-nya. Tapi kita tidak mengucapkan izhar dan tidak mengucapkan seperti idgham, tapi pertengahan dari itu. Tinta, makhrajnya ujung lidah kita ya langsung menuju ke huruf ta-nya. Berhubung nun sukun atau tanwin itu dekat dengan huruf ta, maka bunyi yang keluar ya dari mulut kita itu tampak seperti jelas nunnya, padahal tidak. Contoh yang lain, di halaman 15 Anda contohkan yang huruf zai yang nomor 6. Maka posisi ujung lidah kita mengarah ke huruf zai. Seperti contoh, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Dari sini nun ke zai. Tanzi, bukan tangzi. Tangzi atau tanzi. Tanzi. Tapi mengarah ke zai-nya. Tanzilul. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sahabat Iqra, ya, perlu kita lihat dulu huruf apa yang terletak setelah nun sukun atau tanwin itu. Apabila dia huruf zai, maka arahkanlah ke makhrajnya zai. Kalau dia huruf zal, maka kita arahkanlah ke huruf zal. Kalau dia ke huruf jim, maka kita arahkanlah dia ke huruf jim. Sehingga ya tidaklah kita mengucapkan ikhfa itu sama semua. Ada orang yang beranggapan ikhfa itu yang penting samar nunnya atau tanwinnya. Ya, itu tidak benar, tapi kita mengarahkan ya ke arah makhraj yang dituju. Ke arah makhraj yang dituju. Baik, kemudian kita masuk di halaman 16. Di huruf sin. Kalau ke huruf sin, maka posisi ujung lidah kita ke bawah, ke arah gigi seri bawah. Seperti contoh, min ayatin aw nunsiha, min ayatin aw nunsiha qawlan sadida, qawlan sadida, khamsatun sadisuhum,
Qutilal insanu ma akfaruh. Qutilal insanu ma akfaruh. Illa man atallaha biqalbin salim. La yai'asu min rawhillahi illal qawmul kafirun. Kemudian ke huruf shin, maka kita arahkanlah ke makhrajnya shin. Sebagaimana yang telah kita pelajarin dahulu, bahwa huruf shin, ya, posisi letaknya adalah tengah lidah. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas, tapi tidak menyentuh, ya. Sha, sha. Nun bertemu dengan shin. Misha, misha'air, min syarri ma khalaq. Misha, misha. Jadi jangan dibaca mingsha, ya, jangan dibaca lagi min syarri, tapi langsung di huruf shinnya. Min syarri, seperti itu. Baik, Anda contohkan. Qulna idzan syatata wa yunshi'us sahabas thiqal. Thumma idza syaa'a ansyarah. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian kita lanjut di halaman 17. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Manshura. Jadi bukan dibaca mangsyura, ya, mangsyura, salah pengucapannya. Begitu juga dengan so, dia mengarah ke huruf so, ya, makhrajnya ke arah so. Seperti contoh mimma sadid, ya, perlu diperhatikan bahwa kalau dia bertemu dengan huruf tebal, huruf isti'la, ya, maka pengucapannya juga tebal, ya. Terlebih kalau so ini adalah huruf itbaq, jadi diangkat belakang lidahnya agar dia tebal, bunyinya tebal. Seperti mimma inso, bukan ma inso, salah, tapi dinaikkan dia. Seperti itu, Bapak dan Ibu sahabat Iqra. Baik, Ana bacakan terlebih dahulu. Man salaha min abaihim yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun.
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. Naik. Begitu juga dengan yang ke-10, yaitu bertemu dengan huruf dha. Wa talhim mandud. Wa kullan darabna lahul amthala wa kullan tabbarna tatbira. Baik, begitu juga di halaman 18 huruf ta itu naik juga, ya. Wa ma yanti wa ma yantiqu 'anil hawa wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Jangan dibaca laylau, nggak duduk makhrajnya, artinya nggak duduk kemana di arahnya, ya. Jadi kalau to, ta, da, to, ya, itu langsung diarahkan ke ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas, ya. Jadi laylan to, to, ya, laylan to, tebal, dan dia mengarah ke huruf to-nya. Begitu juga dengan huruf dha. Huruf dha ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Dha, ya. Seperti contoh alal araiki langsung naik pangkal lidah kita dan kita arahkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri bagian atas kita. Alal araiki yanzurun. Seperti itu. Begitu juga dengan di halaman 19. Bertemu dengan huruf fa. Huruf fa kita ketahui bahwa ujung lidah bertemu dengan perut bibir bawah. Fa. Jadi kalau nun atau tanwin bertemu dengan fa langsung sudah ke makhrajnya fa, tapi tidak boleh diidghamkan. Seperti contoh wa anfiqu khairan li anfusikum fatanfa'ahu الذِّكْرَى إِذَا السَّمَاءُ انفطرت. Jadi jangan dibaca إِذَا السَّمَاءُ unfatarat, salah. Tapi dia mengarah ke makhrajnya fa. Unfatarat, seperti itu. Begitu juga kalau bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf kita ketahui bahwasanya qaf itu adalah huruf isti'la, ya. Maka pembacaannya juga naik, ya. Seperti contoh bi ayyi dzambin qutilat qutilat. Baik.
yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq wa la yanqu ke arah huruf qaf. Qaf itu letaknya makhrajnya ya pangkal lidah. Ya, pangkal lidah. Dia duluan dapat baru huruf kaf. Nah, kalau ke huruf kaf langsung ke arah huruf kafnya, Bapak dan Ibu. Seperti wa fakihatinka, tingka ke arah huruf kafnya. Jadi jangan diambangin gitu ya. Disamarin tapi dia ngambang. Tidak tertuju dengan huruf setelahnya. Jangan seperti itu. Wa fakihatin katsirah wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Itu. Ya, insyaallah bisa nih. Kita mulai ya, kepada ibu sahabat Iqra. Jadi sesuai dengan makhraj yang dituju setelahnya. Kalau makhrajnya kaf, maka dia ke kaf. Kalau makhrajnya qaf, dia ke qaf. Kalau fa ke fa, po, wo, dan yang lainnya ya. Dan yang lainnya sesuai dengan huruf-huruf yang 15 tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sahabat Iqra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita bahas pada sore hari ini ya. Untuk berikutnya kita akan coba Bapak dan Ibu sahabat Iqra ya mempraktekkannya dari rumah. Mungkin kita akan panggilkan satu persatu ya. Panggilkan satu persatu. Kita mulailah dari peserta pertama, yaitu dari Ibu Fauzia Fiddina dari Jakarta. Baik, coba silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kita coba. Siap ya insyaallah? Insyaallah. Insyaallah kita coba dulu ya. Silahkan buka halaman 17. Huruf shad. Huruf shad. Silakan baca satu baris yang bagian tengah fal ya'mal amalan. Silakan Ibu Fauzia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyakmal amalas salihin. Falya'mal amalan Falya'mal amalas salihan. Falya'mal amalas salihan. Amalau, tanwin Bu ya bertemu dengan huruf shad, jadi amalau Bismillah. Falya'mal amalam sholihan wala yusrik wala yusyrik bi'ibadati
wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Ya rabbihi ahada. Rabbihi ahada. Ya. Kemudian lanjut Ibu Fauziah di nomor 10 huruf dha. Silahkan baca. Wa kullan darabna. Bismillah. Lam Wa kullan darabna lahul lam. Wa lahul kullan darabna darabna. Qalqalahnya ya Bu, silakan diulang. Wa kullan darabna lahul amsal. wa kullam darabna lahum amsala wa kullam tabbarna tatbira. Ya, tabbarna tatbira. Tatbira. Tatbarna tatbira. Ya, baik. Kemudian kita lanjut halaman 18. Huruf to. Wa minal laili. Silakan Bu. Wa minal laili fasjud lahu Wasabbihu. wa minal laili fasjud lahu wasabbihu layla Bihhu. Wasabbihu laylan ta. wasabbihu laylan tawila. Ya. Kemudian kita lanjut huruf fa. Silakan Bu. Huruf fa. Bismillah. Fa baris ke berapa Ustadz? Silakan dipilih aja nggak apa-apa Bu. Wa fiku. Nah ini dia. Kalau dia bertemu dengan fa maka dia langsung ke fa. Wa anfi. Wa anfiku khairan li'anfu khairan li'anfu. Wa anfiku khairal Bu, tanwin ketemu lam. Khairal li wa anfiku khairan. Fiku kunya panjang Bu. Wa anfiqu khairan. Wa anfiqu khairan lil anfusikum. Ya. Li fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. Ya, coba kita masuk halaman 20. Halaman 20 silahkan coba baca Ibu. Wala ta'lunna. Wala ta'lunna. Wala lanya pendek ya Bu. Wala ta'lunna. Wala ta'lunna uluwan kabira. Wala ta'lunna
uluwan uluwan wala ta'lunna uluwan wala ta'lunna ulawan uluwa kabir uluwa iya uluwa wala ta'lunna uluwan kabira uluwan wanka wala ta'lunna uluwanka. Dia langsung ke kaf ya Bu. Wanka wala ta'lunna uluwan kabira. Iya, bagus sekali. Sama yang terakhir Bu, fa inna lahu ma'isyatan Fa inna baris fa inna lahu ma'isyatan donka wan nahsuru yawma qiyamati a'ma ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu. Coba Bu. Ma'isyatan dhanka nahsuru yawma qiyamati a'ma. Ya, a'ma. Oke, baik, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya, jazakallah khairan Ibu Fauziah Fiddina dari Jakarta. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Kemudian kita panggilkan berikutnya ya Ibu Ros ya, Nek Ros, Masya Allah. Halo. Assalamualaikum Nek. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Nek Ros dari Asahan ya, Masya Allah. Iya, Sehat Ustaz. Nek Ros? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah, amin ya Allah. Ini baru ngerti Ustaz, selama ini nggak ngerti nenek sudah pindah jadwal waktunya. Oh, Masya Allah. Tapi dikabarkan ke Nek Ros kan? Ya tadi dikabarin sama Ustaz Habib ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nenek mah udah lanjut Ustaz lewat 80 tapi ilmunya nggak ada Ustaz. Jadi kepingin belajar. Oh iya. Baiklah Nek Ros, kita mulai ya. Kita coba ya. Iya. Halaman pertama yaitu halaman 18 Nek Ros. Oh 18. Ya, Iya, 18. Yang paling atas ya Nek Ros. Wa mando. Silakan Loh. Nek Ros. Yang paling atas halaman bukan famandolah. Wa mandolla. Hah? Wa mandolla. Loh, sini kok waman. Ya, betul. Betul Nek Ros. Wa mandolla. Silakan baca Nek Ros. Oh. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, Nek Ros siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Ya. Minal munzirin. Ilfanya kurang lama Ustaz. Kezalnya Nek. Kezalnya. Zal itu kan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi di bagian atas ya Nek. Ana minal munzirin. Ya, coba sekali lagi Ulang silakan. Ustaz. Dari Ya. mana ulang Ustaz? Innama ana minal munzirin. Iya, bagus. Masya Allah. Tuh, kemudian langsung masuk ke huruf to Nek. Wa ma yanti. Coba silakan Nek Ros. Yang mana Ustaz? Yang huruf to baris ketiga. Hah?
Wa ma yantiqu. Iya, betul, Nek. Silakan, Nek. Wa ma yantiqu anil hawa. Terus, Nek, silakan. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu yuha. Silakan, Nek, sekali lagi. In huwa illa wahyu yuha. Iya, bagus sekali, Masya Allah. Kemudian kita masuk di dua baris terakhir, Nek. Illa miro. Iya, betul, Nek. Silakan, Nek. Illa miro an zahiran wala tafti fihim minhum ahada. Ya. Jadi kalau dia tanwin atau nun sukun, Nek, ketemu dengan dha, maka dia pengucapan ikhfa-nya ya naik ya, Nek, ya. Karena dha ini dia termasuk dari sifat isti'la, sifat yang naik belakang lidahnya. Jadi bunyi suara kita pun juga tebal gitu ya, seperti illa mira'an zahiran wala gitu, Nek. Coba sekali lagi, silakan diulang, Nek. Illa mira'an zahiran wala tafti fihim minhum ahada. Iya, bagus, baik. Kemudian kita lanjut ya, Nek, halaman 19. Halaman 19 yang baris kedua, Nek. Idzas sama'u fatarat. Ya, jadi kalau dhammah ketemu dengan dhammah ya, nun ketemu dengan fa, maka kita balik lagi, Nek, posisi bibir kita. Idzas sama'u unsa. Idzas sama'u fatarat. Fa-nya tidak boleh tebal. Ya, ta-nya boleh tebal, ra-nya boleh tebal, tapi fa tidak boleh ya, Nek. Jadi idzas sama'u fatarat. Idzas sama'u fatarat. Ya, bagus. Kemudian huruf ya. Kawakibun tasyarat. Ya, Masya Allah. Kemudian huruf qaf ya, Nek. Yang baris berapa, Ustaz? Huruf qaf 3 baris terakhir. Yufuna. Yang apa, Ustaz, bacanya? Yufuna. Ini di sini 3 baris. Yufuna bi'ahdillahi. Yufu itu. Ya, betul, Nek. Silakan, Nek. Yufuna bi'ahdillahi wala yang kudunal misaq. Ya, qaf itu juga naik ya, Nek, ya. Yang kudunal misaq. Ya, bagus sekali. Terakhir, Nek, halaman 20. 3 baris terakhir juga, Nek. Inkanat. Lampunya mati, Bu. Ya, sebentar, Ustaz. Yang lampunya mati. Oh, yang baris berapa, Ustaz? 3 baris terakhir. Berapa kasih, Bu? Inkanat illa sayhata. Halaman 20 ya, Nek. Oh, belum dibuka. Lampu mati, Ustaz, maaf. 3 baris terakhir. Iya, Nek. Silakan, Nek. Inkanat illa sayhatan wahidatan fa izahum. Gak nyampe, Ustaz. Iya, boleh di wakaf dulu, Nek. Sayhah.
atau sayhatan wahidah. Sayhatan wahidatan fa izahum hamidun. Ya. Di sini kan ada dua, Nek, yang ketemu apa namanya ikhfa ya. Nun mati ketemu dengan kaf satu. In kanat illa sayhatan wahidah. Oh ya. Wahidatan fa'idha wahidatan fa, ketemu fa dia langsung ke makhrajnya, ke tempat keluar hurufnya. Oh ini yang ifa hakiki ya Ustaz. Ya betul Nek. Baik ya tadi kurang Jadi fa. ifa hakikinya dua. Ifa hakikinya dua. Ingkana sama Wahidatan. fahidata. Ya betul Nek. Ini yang sayhata idgham biguna. Ya betul Nek. Insyaallah. Jadi diulang dari mana, Ustaz? sayhatan. Coba sekali lagi Nek dibaca. In kanat illa sayhatan wahidah. ya bagus. Sayhatan wahidatan fa izahum hamidun. Iya, insyaallah. Baiklah, jazakillah khairan Nek Rus. Iya kan. Tetap semangat Nek Rus. Baik. Insyaallah semangat Ustaz tenaganya. Baik Nek Sudah, Rus, Ustaz? masyaallah. Dan Nek, jazakillah khairan. Jadi untuk kedepannya ini jintanya untuk kedepannya jam Ustaz. Insyaallah sore Nek. Alhamdulillah baru Insya tadi Allah. udah lama baru tadi ngerti dikasih tahu sama Ustaz. Iya Nek. Apa? Insyaallah. Ya. Terima kasih. Baiklah. Mudah-mudahan Ustaz keluarga saya selalu Ustaz. Amin Ustaz ya Allah. Nenek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sahabat Iqra, ya kita masuk di peserta yang ketiga ya. Dengan Ibu Sri Uniati dari Jakarta. Assalamualaikum Ibu Sri Uniati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, udah lama Ustaz. Iya, Masya Allah. Terkendala kita Bu ya. Baik Ibu, siap insya Allah ya. Udah disimak tadi kan Bu? Iya. Insya Allah ya. Kita coba masuk di halaman 17 terlebih dahulu. Silahkan dibaca Ibu baris kedua. Huruf apa Ustaz? Huruf Baris so. Ya, Huruf so. Ya. Baris kedua. Mim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mim ma'in Ya, ma'ilso, ilso. Ya, naik dia Bu ya. Ilso. Ulang ya Ustaz. Ya, silakan Bu. Mim ma'in sodid. Ya, bagus. Lanjut. Ma salaha min abaihim. Ya, malso, malso. Itu dia. Malso. Salaha min abaihim. Ya, bagus, Masya Allah. Kemudian huruf do, ya, huruf do. Silahkan dibaca, Ibu. Dua baris terakhir. Wa kullan do. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tasbira.
Baik, wa kullan darabna lahul amsa tidak boleh dibaca amsa Bu ya. Amsa harusnya seperti itu, tidak boleh amsa. Kalau amsa berarti adalah pantulannya di huruf mim kan gitu, dan itu tidak boleh. Amsala wa kullan lanta. Coba. Wa kullan. Kalau dha ke huruf dha. Ya Ustaz. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tasbira. Ya, tabbarna tatbira. Oke, bagus. Kemudian lanjut di huruf to. Huruf to silahkan baca wa waqa'al qawlu. Silahkan Ibu Sri. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Ya, bagus. Yanti gitu ya. Fahum la yantiqun. Ulang Ustaz. Ya, fahum silakan Bu. Dari fahum atau dari wawaqa'a Ustaz? Dari fahum. Fahum la yantiqun. Oke, baik. Kemudian huruf fa. Huruf fa, silakan baca Ibu baris kedua. Idzas sama. Idzas sama fatarat. Unfa. Idzas sama unfatarat. Idzas sama fatarat. Ya. Wa idzal kawaqibu tasarat. Oke, bagus. Kemudian halaman 20 terakhir. Silahkan baca Ibu di baris ketiga. Inna makanna. Silakan. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sabab. Baik, coba ulang Bu. Jadi kalau nun ketemu dengan kaf, berarti kita langsung ke huruf kafnya ya Bu. Kalau tanwin kalau dia bertemu dengan huruf sin, maka dia ke sin. Kalau bertemu dengan kaf, maka dia ke kaf. Jadi tadi yang Anda dengar itu masih ngambang, belum duduk di kafnya. Wa atainahu minku min kulli syai'in. Itu ada ya Ustaz kalau huruf kaf sama qaf. Ya, kalau dia bertemu dengan huruf kaf, maka dia NK, gitu deh Bu. NK. Minku. Kalau bertemu dengan huruf sin, minku. Ya, minku. Langsung ke kaf. Minku. Ya. Kalau ke sin, maka dia ke sin. Syai'insa. Ya. Coba sekali lagi Bu, silakan. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'. Sudah Masih belum. Dulu, Mingkuli, mingku.
Bukan mi. kulli syai'in sababa. Jadi bukan Ustaz? Belum ya, Ustaz? belum. Dia bukan mingku, bukan mingku. Langsung ke kaf. Mingku. Mingku. Mingkul. Mingku. Mingku. Mingkulli. Kulinya aja, Ustaz. Mingku. Mingkulli syai'in sababa. Oke, baik. Kalau insababa itu udah pas ya. Kalau mingku dia jadi jangan diambangin dia Bu nunnya. Jangan meku salah. Langsung aja mingku gitu dia. Oh, jadi mingku. Ya, mingkulli. Oke, bagus. Mingkulli syai'in sababa. Oke, baik. Jazakillah khairan Ibu Sri Uniati ya. Tetap semangat. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khair. Kemudian kita masuk di peserta berikutnya yaitu Ummu Faiz ya. Dari Sumatera Barat. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ummu Faiz, tadi sudah disimak penjelasan dari Ana ya. Sudah. Oke, baik. Kita coba ya Ummu Faiz halaman 17 terlebih dahulu. Falyamal amalan. Coba silakan. Dibaca di surat Ustaz. Ya Halo. Silakan coba baca Bu. Di baris falyamal amalan baris keempat halaman 17. Halaman 17. Iya, Ustaz. Ayat berapa, Ustaz? Iqra ke-6. Kebetulan kita tidak ada buku Iqra-nya, Ustaz. Oh gitu. Jadi kalau begitu silahkan lihat di layar TV coba Ummu Faiz. Ada TV ya, Ustaz. Iya. Bisa dibesarkan, Ustaz. Falyamal amalan salihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadatihi. Falyamal amalan salihan. Ya, amalan salihan. Amalan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أحدا. Ya, bagus. Baik, kemudian kita masuk di huruf do. Huruf do. Silakan baca Ummu Faiz ya. Wa talhim bisa dibesarkan layarnya, Ustaz, kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas, baik. Iya, Ustaz. Atau di dua baris terakhir wa kullan darabna. Wa kullan darabna. Ya. Lanjut. Lahul amsala.
lahul amsala wa kullan tabbarna Ya, betul. Tadbiro. wa kullan tabbarna tabdiro. Ya, karena itu tanwin ketemu dengan ta. Wa kullan tabbarna tadbiro. Wa kullan tabbarna tabdiro. Ya, tadbiro. Baik. Kemudian lanjut kita ya di halaman 18. Halaman 18 kita silakan lihat di layar. Huruf dha, 2 baris terakhir yaitu illa mira'an dha. Illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Ya. Kemudian ke huruf fa. Halaman 19 huruf fa. Silakan dilihat Ummu Faiz ya. Yes, Baca di idzas sama baris kedua. baris kedua. Idzas samaa'u fatarat. Sama idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Ya. Wa idzal kawakibun tasarat. Ya, kibun tasarat. Wa kawakibun Wa idzal kawakibu. Wa idzal kawakibun tasarat. Ya, bagus sekali. Baik. Kemudian yang terakhir halaman 20. Silahkan baca Ummu Faiz. In kanat illa sayhatan wahidah. In kanat illa sayhatan wahidah. Terus Fa'idhahum khamidun. coba sekali lagi, silakan diulang dari wahidatan. In kanat illa sayhatan. Sayhatan. Sahih. In kanat illa sayhatan wahidah. Fa'idhahum Wahid, diulang dari wahidah Ummu Faiz. wahidatan fa'idhahum khamidun. Iya, insyaallah, jazakillah khairan Ummu Faiz. Ya, Jazakallah. Barakallahu. wa fiki Saya barakallah. sambung Ustaz. Ada saya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, berakhirlah sudah peserta kita ya pada sore hari ini. Ya, sebagai kesimpulan ya dari apa yang telah kita pelajarin. Jadi Bapak dan Ibu sahabat Iqra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Belajar Al-Quran itu mudah ya, tanamkan mindset bahwasanya belajar Al-Quran mudah apapun sarananya gitu ya, apapun sarananya, termasuk Iqra ini adalah cara mudah bagi kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, tinggal kitanya lah yang mau atau tidak belajar Al-Quran. Kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, ya berarti selamanya akan menjadi susah dan payah. Dan ya, kalau kita tidak memulainya, maka sampai kita meninggal itu tidak akan pernah bisa. Karena kita tidak mau memulainya.
Tapi kalau kita sudah berniat dan bertekad untuk memulainya dan belajar terus-menerus dan semangat dalam mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan membaca Al-Quran ya bukan hanya sekedar membaca saja, tapi bacalah artinya agar ya pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan masuk ke dalam hati kita dan menambah keimanan kita. Nah, dengan begitu itulah tujuan diturunkannya Al-Quran ya. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sahabat Iqra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pembelajaran tentang ikhfa, yang mana ikhfa itu adalah hal yang terpenting ya dalam kita membaca Al-Quran. Jika salah kita dalam membacanya, ya, maka bacaan kita tentunya akan ada kesalahan, dan kalau sudah salah ya maka masuklah dia ke lahan khafi, dan bisa jadi dia akan menjadi lahan jali ya, dia akan menjadi lahan jali kalau yang diucapkan ya makhrajnya tidak sesuai di tempat keluar hurufnya. Insya Allah minggu depan kita akan sambung ya di pembahasan waqaf ya, di pembahasan waqaf yang mana dalam membaca Al-Quran juga ada rambu-rambu ya, rambu-rambu kapan kita berhenti, kapan kita boleh meneruskan bacaan kita, seperti itu. Kalau seandainya tidak ada rambu-rambu waqaf ini, maka tentulah bacaan kita tidak sesuai gitu dia dengan maksudnya. Dan kalau ada tanda waqaf ini, maka bacaan kita sesuai dengan maknanya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk selanjutnya, insya Allah kita akan sambung minggu depan biiznillah azza wa jalla. Mungkin itu dari ana ya, maka yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adapun yang kurang maka itu datangnya dari pribadi ana. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.